ketika dia sebenarnya terinfeksi positif tapi dia tidak merasakan apa-apa dan saya nggak tahu kena di mana gitu dok. Suatu saat kapanpun akan bisa terjadi ledakan. Iya. Yang namanya wabah kan. Apalagi Tangsel ini kan dekat epicentrumnya. Awalnya dia rapid antigen ini negatif. Ya. Negatif, kemudian dia melakukan swab PCR jadi positif dok. Ya. Nah itu bagaimana dok ceritanya gitu dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam solidaritas. Alhamdulillah. Siang ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan salah satu orang yang memang concern menangani masalah COVID-19 di Kota Tangerang Selatan. Orang yang memang sangat mengetahui terkait juga dengan rumah lawan COVID karena sepanjang karirnya beberapa jabatan terakhir berhususan dengan Dinas Kesehatan dan juga Palang Merah Indonesia dan pastinya mengenai COVID-19. Siang hari ini kita berkunjung ke kantor PMI Kota Tangerang Selatan dan alhamdulillah diterima oleh Bapak Dr. Suhara Manulang, Magister Kesehatan. Betul dok ya? Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dok? Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Amin, amin, amin. Informasinya hari ini dokter sudah divaksin yang kedua ya? Oh enggak, tadi Bu Wali. Hanya Bu Wali saja. Kalau saya kan umur nih ya. Oh umur, iya. Jadi menunggu aja giliran nanti ada untuk. Jadi untuk tahap pertama ini dokter belum berkesempatan ya? Belum masuk. Belum masuk ya, karena memang ada batasan usia yang menerima vaksin tahap pertama ya. Benar. Oke, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita memulai lebih jauh, saya ingin sedikit mengenalkan terkait dengan jabatan Dr. Suhara. Yang pertama yang bisa saya himpun, beliau sempat mengemban sebagai Direktur RSU Tangsel periode 2017-2018. Kemudian untuk sekarang beliau Kepala Unit Donor Darah di PMI Tangerang Selatan. Kemudian juga di Rumah Lawan COVID sebagai Ketua Rumah Lawan COVID. Dan juga sebagai koordinator bidang penanganan Satgas COVID-19 di Tangerang Selatan. Nah, berarti memang beliau ini salah satu orang yang baik saya ajak ngobrol karena juga mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan edukasi terkait dengan COVID-19 di Tangerang Selatan khususnya. Oke, dokter, kita mulai sedikit ngobrol, sebenarnya ngobrol santai, tidak perlu kaku, tidak perlu serius. Tapi memang mudah-mudahan konten ini dapat menjadi bahan edukasi sehingga masyarakat bisa lebih aware dan peduli terhadap kesehatannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Yang pertama dokter, kalau boleh saya bertanya, apa sih yang memang menjadi masalah sekarang di bidang pandemi ini terkait dengan COVID-19. Apa sih COVID secara singkat, padat, jelas? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya, jadi kesempatan ini bahwa ya dunia selalu menghadapi dua bencana ya, bencana alam dan non alam. Betul. Nah, sekarang kita berhadapan dengan non alam. Ya kalau bencana alam lebih bisa prediksi ya kapan selesainya. Nah, yang non alam ini kan sulit, betul. Apalagi pandemi. Satu virus, kita kena COVID-19 atau nama lengkapnya SARS-CoV-2 sebetulnya. SARS-CoV-2. Itu obatnya belum ditemukan, nah vaksin sudah mulai nih tahun ini. Nah jadi ini sesuatu yang perlu adanya strategi secara khusus menanganinya ya. Karena namanya pandemi berarti kan beberapa negara sudah terkena. Betul. Nah juga termasuk Indonesia dan Tangerang Selatan. Jadi intinya bahwa pemerintah diharapkan ada strategi yang tepat, ya. Secara juga kearifan lokal pasti akan muncul di situ. Secara umumnya pasti pusat punya aturan, kemudian provinsi demikian, dan juga Tangerang Selatan. Nah, bahaya nggak sih dok COVID ini? Karena kan kita melihat ya awal pandemi untuk Indonesia sendiri di sekitar Februari-Maret ya. Sepertinya berita yang memang ada di media itu mengerikan sekali dok. Ya. Sebenarnya menurut sudut pandang dari Dr. Suhara, mengerikan nggak sih COVID ini? Ya jadi ya karena sesuatu yang tidak dilihat ini kan
orang berprediksi macam-macam. Nah, jadi ada dua pertanyaan sebetulnya. Apakah COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini ada? Iya, betul. Yang kedua, apakah berbahaya? Nah, artinya ini yang harus dijawab dulu. Ya, nah, saya mengilustrasikan dengan penyakit lain. Ya, banyak yang kita tidak lihat, kita percaya. Contoh, penyakit tuberkulosa atau TBC. Kita yakin ada, tapi belum pernah melihat tuh makhluknya bagaimana. Iya, betul. Apalagi yang lebih kecil lagi, beberapa virus termasuk yang mengerikan HIV/AIDS. Oke, ya. Tidak lihat, tapi kenapa kita percaya? Nah, kembali berarti harus meyakini bahwa ada ahlinya yang bisa menemukan alat itu kan. Betul. Yang kita bukan ahlinya harus percaya dulu patokannya. Nah, seluruh dunia menyetujui atau mengakui ada satu alat. Namanya PCR atau TCM, tes cepat molekuler yang kita kenal swab. Ya, swab. Itu bisa menemukan namanya makhluk virus COVID-19 itu kan, atau SARS-CoV-2. Ya, kita harus meyakini itu dulu. Betul. Ya, kalau kita tidak yakin kepada ahlinya, ya akan terjadi permasalahan apa ini konspirasi, halusinasi kan gitu. Iya, itu yang ramai beberapa waktu yang lalu. Ya. Jadi kita percaya kalau udah ada, karena sebagai golden standarnya adalah swab. Swab, oke. Oke, jadi swab positif harus kita akui di dalam diri kita ada virus itu. Berbahaya tidaknya, ya saya melihat adalah dampak daripada COVID ini. Tidak sedikit nyatanya yang meninggal. Ya. Salah satunya adalah teman sejawat kami. Udah di atas 190-an. Ya, guru-guru besar, dosen-dosen kami, teman sejawat, karena panggilan dan profesi banyak meninggal. Ya. Mari kita lihat beberapa pemakaman yang ada termasuk di Tangsel. Jakarta saya udah mulai penuh. Betul. Jadi artinya pada kesempatan ini percaya pada satu ahlinya dan lihat faktanya. Ya saya langsung saja pepatah mengatakan kan pengalaman kan guru yang terbaik. Betul. Yang lebih baik adalah pengalaman orang gitu. Iya. Walaupun kita belum pernah mengalaminya. Jangan sampai masuk ICU dulu baru percaya COVID ini ada kan gitu ya Pak ya. Benar. Ya udahlah lihat sekeliling kita bahwa COVID ini ada dan berbahaya. Maka sikap kita pasti akan berbeda menangani. Iya, karena sepanjang tahun 2020 saja sepertinya untuk Tangerang Selatan masih banyak yang mungkin tidak peduli atau tidak percaya dengan adanya COVID ini, Dok. Seperti himbauan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan masih banyak aja sebenarnya penglihatan saya yang memang tidak mengindahkan himbauan itu. Sehingga apakah memang dia percaya ada COVID atau enggak, itu main pemerintah saja, itu main dokter saja gitu kan. Dan banyak persepsi di luar sana yang memang negatif terhadap COVID-19 ini gitu, Dok ya. Beberapa waktu terakhir kan ramai di pemberitaan di media global bahwa muncul virus atau mutasi baru dari COVID. Nah, menyambung dari jawaban dokter tadi, untuk Indonesia sendiri, setahu dokter, apakah memang sudah ada virus yang mutasi baru di Indonesia gitu? Jadi kalau bagi saya sebagai dokter tidak heran. Ya, demikian pun kan dulu tidak ada namanya SARS-CoV-2 kan, itu kan yang itu kan di hewan, dari hewan antara hewan ke manusia. Manusia ke manusia itu ada satu siklus mutasi. Ya, saya mempercayai itu. Bahkan dikatakan 100 tahun sekali kan akan terjadi satu bentuk yang lain kan gitu. Nah, jadi bisa saja ya, tapi kalau sepengetahuan saya informasi dari salah satu penelitian Eijkman semua, itu dulu ada beberapa jenis tapi katanya belum masuk ke Indonesia. Tapi ya bagi saya sendiri, bagi kita dalam kesempatan ini, ya kita juga jangan terlalu paranoid terlalu jauh lah. Kita percayakan, saya kira ahli-ahli di Indonesia pun akan pasti ada. Kan wadah WHO ada, kemudian profesi-profesi yang khusus epidemiologi pun ada. Pasti akan ada komunikasi antar negara yang bagaimana strateginya. Iya, kalau kita berpikir secara logika, ini satu virus aja belum kelar, ditambah virus-virus yang baru gitu. Iya. Dan memang itu kan sempat pemberitaan di Inggris aja di lockdown gara-gara ada mutasi virus yang baru di sana gitu kan. Dan kita berpikir sebagai orang yang memang sadar terhadap hal ini satu saja sudah seperti ini, apalagi nanti bermutasi jadi banyak. Bagaimana Indonesia ke depannya dengan pandemi COVID ini? Nah, kita kan berpikir jauh ke depan seperti itu, Dok ya. Ya, jadi perlu sampaikan bahwa ya kami di dunia profesi kedokteran itu
itu selalu ada penelitian ya. Jadi selalu semua akan penelitian dibantu dengan bidang-bidang penelitian yang lain. Jadi tidak hanya SARS-CoV-2 aja. Jadi pada saat ada satu gejala baru itu akan diteliti gitu. Nah, itulah memang dunia kedokteran demikian, atau dunia ilmiah kan selalu begitu, Pak. Jadi percayakan saja, nanti akan ada reportnya, ada pertemuan internasionalnya, saling tukar informasi. Ya, salah satu waktu kita dengar di Inggris ini kan semua bandara juga di lockdown dulu, atau karantina dulu. Ya, saya kira itu ada sistem secara disepakati secara internasional. Iya. Ya, sekarang kita fokus ke COVID yang ada di Indonesia dulu, karena memang tadi kan vaksinnya sudah mulai diberikan kepada nakes dan profesi rawan ya, Dok ya. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya, cara virus ini masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti apa, Dok? Dan ketika sudah masuk, gejala yang memang sering terjadi dari adanya infeksi virus ini apa, Dok ya? Ya, berarti kan ada entry point-nya ya. Setiap benda asing atau termasuk jenis virus ya. Jadi menurut penelitian tuh hanya entry point-nya adalah mukosa mata, hidung dan mulut ya, tenggorokan kan gitu sebetulnya. Mulut, mata, hidung. Ya, hidung. Tiga itu. Jadi yang lain tidak, ya, melalui kulit itu tidak. Ya, karena setiap penyakit punya caranya masuk dan punya juga target organnya berlainan juga. Ya, saya kira itu. Jadi, dulu kita kenal dengan BAPIPA ya, batuk pilek panas. Ya, betul. Ya, jadi waktu awal Maret itu mulai, pokoknya BAPIPA udah periksa swabnya. Nah, kalau sekarang kan bervariasi tuh, hilang penciuman, hilang rasa, bahkan ada diare, dan berbagainya. Jadi setiap orang nyatanya punya reaksi yang berlainan, berhadapan dengan reaksi peradangannya lah. Ya, karena pada saat ada benda asing maka tubuh akan terjadi namanya inflamasi atau peradangan menghadapi benda asing tersebut. Tiap orang akan berlainan. Tapi yang mungkin yang memang ada gejala ringan seperti tadi hilang penciuman, memang gejalanya memang selalu itu, Dok ya. Kalau yang memang BAPIPA tadi misalkan, BAPIPA tidak, tapi hidung hilang penciuman itu pasti akan menjurus ke COVID atau enggak, Dok? Enggak juga sih. Juga. Tidak hanya milik COVID aja, enggak. Ya, cuman kalau sekarang lagi memang pandemi, udah kita curigai itulah gitu. Jadi kan pasti ada masa-masa, ya dulu waktu demam berdarah misalkan, lagi panas dikit udah kita diagnosa benar supaya cepat kita periksa. Saya kira bukan satu-satunya hilang penciuman itu karena COVID. Iya. Karena kita tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu kan Kepala BNPB, Dok ya, Lejen Doni Munardo aja yang salah satu disebut sebagai orang yang sangat disiplin, akhirnya positif juga dan OTG gitu. Iya, betul. Tapi memang caranya hanya 3, Dok ya, mulut, mata, dan hidung ya. Hidung, ya. Di luar itu tidak ada cara lagi untuk masuk virus itu ke tubuh. Yang saya tahu dari rilis WHO dan Kemenkes nggak ada. Ya, karena memang terkadang kita nggak sadar habis megang mata, nah, misalkan. itu betul. Yang begitu, Dok ya. Betul. Jadi melalui droplet dan sentuhan itu masuknya. Iya. Tapi sepengetahuan dokter, mungkin dari cerita-cerita teman-teman yang sudah pernah terinfeksi, mereka sadar nggak sih, Dok, ketika dia sebenarnya terinfeksi positif, tapi dia tidak merasakan apa-apa, dan saya nggak tahu kena di mana gitu, Dok. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ini ada istilah yang perlu saya koreksi, carrier ya. Carrier. Beda ini, orang tanpa gejala dengan carrier itu hati-hati. Kalau carrier bahaya, jadi orang jadi parno terus dalam dirinya ada virus, itu beda. Iya, betul. Pembawa virus. Iya. Perlu sampaikan, tadi saya katakan tiap penyakit itu punya target organnya. Ya. Nah, COVID-19 ini target organnya adalah saluran pernapasan bagian atas. ISPA. Iya, paling atas. Artinya, kalaupun masuk itu tidak langsung sesak kan gitu. Oh, iya. Beda dengan saudara kandungnya itu SARS dengan MERS. Itu kan bagian bawah, sehingga kalau dia terinfeksi langsung terasa seseknya. Nah, inilah yang OTG. Maka orang, waduh ini tanpa gejala ini ada virus, berarti carrier gitu. Iya, pembawa virus. Istilah ini harus dirubah, karena bahaya nanti kalau udah sembuh dianggap masih carrier gitu. Dicurigain terus ya, Dok? Iya, gitu. Ya, jadi itu, nah kemudian jadi saluran pernapasan bagian atas, maka indera pencium apa kan akan kena juga di situ. Iya.
batuk kering. Dari tenggorokan ke atas lah itu. Ya gitu. bagian. Tapi kalau virus itu sudah masuk ke bawah, maka terjadilah gejala sesak apa. Makanya Infeksi perlu paru-paru termasuk ya? Ya, termasuk paru. Maka di ronsen dan sebagainya. Maka ada istilah sekarang probable ya. Probable kan lebih kepada indikasi medis itu. Secara gambaran paru-paru, baik di ronsen maupun CT scan sudah jelas itu ke COVID-19. Tapi belum diswab begitu. Nah, ada klinisnya, jadi mendiagnosa secara klinis dan juga secara diagnostik laboratorium swab. Ini harus dikombinasi. Jadi sebenarnya kita sekarang bisa tahu ya gejala-gejala yang memang mengarah ke COVID walaupun belum di swab gitu dok? Ya, bisa. Bisa kelihatan. Tadi itu ya, penting ada ya situasi gini tadi hilang penciuman ya udahlah periksa swab gitu kan. Iya, betul. Atau boleh batuk panas yang enak badan kan gitu. Betul. Nah, cuman orang Indonesia ini kan definisi sakit kadang-kadang kan itu kalau sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur sakit kan gitu. Iya, benar dok. Enak badan padahal semua virus sudah masuk gitu. Iya. Kan itu Pak ya? Betul, banyak yang gitu. Tega jadinya. Nah, inilah yang memang situasi pandemi pokoknya kalau udah mulai nggak enak badan dan sebagainya, ya minum obat dulu lah yang simptomatis yang umum. Kalau belum sembuh aja 3 hari ya periksa swab aja atau antigen ya. Sekarang rapid antigen kan cepat ya, 15 menit bisa ketahuan. Tapi ada juga dok, informasi ke saya menyambung dari rapid antigen. Awalnya dia rapid antigen ini negatif. Ya. Negatif, kemudian dia melakukan swab PCR jadi positif dok. Ya. Nah itu bagaimana dok ceritanya gitu dok? Ya jadi gini, makanya ini kan perlu, itu kan ada pemeriksaan sama modelnya swab kan? Betul. Nah, tinggal yang diambilnya apakah di situ ada virusnya atau selubung virusnya kan gitu. Kan yang diberikan selubung virusnya itu ya. Maka kalau dilihat hasil swab itu kan ada gen apa gitu kan. Betul. Nah, jadi pada saat daerah tersebut atau bisa juga kan tidak bisa. Misalnya sekarang di rapid antigen saya belum tertular sebetulnya. Berapa menit kemudian saya kontak dengan OTG atau apalagi besok bisa saja dia tertular kan gitu. Itu yang kalau beda waktu ya berarti kan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kan karena tidak kelihatan itu. Tapi kalau waktu yang sama ya misalnya diambil sama-sama dan periksa bareng-bareng dan terjadi itu analisanya lain. Iya. Gitu kalau saya sih. Selagi ada jeda waktu antara pemeriksaan pertama dan kedua itu berpotensi beda hasil. Beda hasil. Ya, karena begitu. Kok saya antigen negatif kemudian pas PCR positif gitu. Ya, ada cerita seperti itu, Dok. Iya. Jadi memang apakah memang salah satu hal yang bisa memvalidkan kita positif negatif antigen ataukah memang kita sebenarnya harus PCR, antigen nggak terlalu berpengaruh gitu. Ya, tetap kan tadi sebagai gold standarnya swab. Swab ya. Swab harus swab yang gitu. Oke, berikutnya dok, ini masih kita berbicara mengenai COVID. Cara mencegahnya dok, cara mencegahnya dalam artian kita kan memang terkadang tanpa sadar ya, kita megang sesuatu, kemudian kita mengelus hidung misalkan, atau mengusap mata, ataupun memegang mulut. Nah terkadang hal-hal yang tidak membuat kita sadar itu ternyata jalan masuknya virus melalui rongga-rongga yang tadi gitu. Nah, bagaimana kiranya kita tetap harus bisa menjaga itu semua supaya kita bisa mencegah diri kita dari masuknya virus itu, dok? Oke. Mungkin saya langsung kepada pertanyaan yang utamanya. Bisa nggak meyakinkan bahwa terjamin tidak akan tertular virus? Iya, betul. Nah, tidak ada yang bisa jamin itu. Ya, beberapa kejadian yang ada cerita ibu-ibu tidak pernah keluar rumah, kan itu kan? Iya. Pas diswab positif, jadi nyalahinnya uang kembalian, kan itu kan? Iya. Barang dari Gojek, Gosen misalnya. Ya. Dan juga ada yang unik ya, yang saya tanya inilah, makanya tertular itu satu misteri kamu saya. Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan yang utama. Contoh di rumah lawan COVID ini ada bayinya positif, ibunya negatif. Bayinya positif, ibunya negatif? Iya, karena dia memang tertular dari bapaknya, si bayi. Oh, bapaknya positif? Tapi kan si ibunya pasti kontak dengan si bayi, kan itu? Betul. Nah, ini kan sesuatu yang terjadi juga, gitu. Iya. Ini saya bicara ekstrim yang kami alami, ada sesuatu kasus yang demikian. Jadi, tapi yang penting adalah, ya semua orang bisa kemungkinan tertular.
Itu dulu kita. Iya. Bukan kita menantang itu, tidak. Tapi jika tertular bagaimana, kan itu sebetulnya. Iya, benar. Ya, obatnya belum ditemukan, bersyukur nih vaksinnya. Iya. Nah, artinya, bagaimana nih kita sama-sama untuk bisa yang tertular itu bisa sembuh, jangan sampai perburukan, kan gitu. Dan tidak menularkan lagi ke yang lain. Tapi bagaimana ceritanya ketika anak itu positif tertular dari bapaknya dan pasti ibunya selalu kontak dengan anak balita tersebut, Iya. Dok ya? Menjadi pertanyaan besar saya, kenapa ibunya tidak juga tertular? Ya itulah makanya. Ya kan ya? Ya, betul. Jadi banyak yang ya karena penghuni rumah lawan COVID itu bercerita beraneka ragam. Ya, ada seorang yang pejabat salah satu itu dikatakan saya 4 kali berhubungan dengan orang yang positif. Satu mobil, ya, yang dia positif, saya nggak positif. Ya. Saya ngopi, saya ngobrol. Ya kata dia positif, saya tidak tertular. Ya. Jadi ada 4 kejadian dia cerita yang seharusnya Ya. Logikanya harusnya tertular. betul. Nah artinya bahwa ini saya satu misteri ya bagi saya karena ya harus tanya ke COVID-nya lah. Tapi yang penting adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan ya supaya ya kita jangan sampai tertular. Betul. Gitu. Nggak enak, Dok, tertular itu. Iya, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Kalau kita sudah merasakan badan yang tidak enak dan kita melakukan swab dan dinyatakan positif terinfeksi, apa yang memang standarnya orang atau warga harus lakukan? Misalkan apakah dia langsung melakukan isolasi mandiri, ataukah dia melapor kemana, misalkan. Nah itu bagaimana sih, Dok, yang sebenarnya harus dilakukan oleh warga ketika memang tahu bahwa dia terinfeksi? Memang ya harusnya terkoneksi ya, itu adalah seluruh pemeriksaan swab itu terkoneksi dengan seluruh sarana pelayanan kesehatan, terutama puskesmas. Karena by name by address kan ujung tombaknya puskesmas. Betul. Yang lapor ke dinas kesehatan, ke provinsi sampai ke pusat. Betul. Nah ini pada kesempatan ini kelihatan belum terkonek sebetulnya. Harusnya kalau terkonek kan langsung dokter suara periksa langsung ada itu muncul daerah wilayah mana kan gitu, betul, Pak. Betul. Akhirnya langsung rumahnya jadi zona merah kan gitu. Ya kan gitu harusnya kan begitu kan. Nah sehingga akhirnya ada tim yang akan langsung datang kemudian melakukan tracking kan gitu Pak untuk masuk testing dan jika memang ada yang perlu dikarantina masuk kepada treatmentnya kan itu. Nah itu yang saya kira harusnya. Idealnya seperti itu. Ya, tapi sekarang kan banyak pemeriksaan. Si orang tersebut yang tahu atau keluarganya. Iya, betul. Nah, mau kemana nih? Ya, bagi saran saya adalah langsung ke puskesmas lapor. Informasi ke puskesmas lapor. Karena akan tindak lanjutnya kan akan di-tracking tuh. Ya, kontak erat dan semua kan itu kan. Dan yang bersangkutan apakah bisa karantina di rumah secara berkualitas atau ke suatu tempat karantina terpusat kalau di Tangsel seperti rumah lawan COVID itu. Berarti ketika tadi jawaban dokter seperti itu, saat ini belum terkoneksi, angka COVID di Tangerang Selatan mungkin saja lebih banyak dari yang terdata sekarang, Dok ya? Bisa, kalau dilihat beberapa informasi yang kebingungan masyarakat itu harus bagaimana ya. Iya, misalkan kemarin saja data di lawan COVID-19 di websitenya kan saya lihat ada peningkatan 100 kasus positif terkonfirmasi. Nah, ketika memang ada tidak terkoneksinya, misalkan dari klinik yang melakukan swab PCR tapi tidak melapor ke dinas kesehatan atau puskesmas, sehingga orang-orang yang melakukan swab itu dan positif kan masih banyak yang bingung dia. Harus bagaimana sih saya? Bahkan untuk melapor ke ketua lingkungan, RT saja kadang-kadang malu, takut gitu. Iya, betul. Ya kan? Ya berarti kan secara logika sepertinya angka COVID di Tangerang Selatan tidak begitu gambarannya. Bisa kemungkinan. Bisa gitu, Dok ya? Iya. Jadi memang sebenarnya harus diperjelas nanti alur ataupun skema bagaimana dan seterusnya ketika ada orang terinfeksi, dia harus melapor kemana dan seterusnya gitu, Dok. Dan sehingga semua yang melakukan swab PCR di Tangerang Selatan khususnya ketahuan nih, oh si A dia PCR tapi negatif, oh si B PCR positif, sehingga baik secara individu maupun dari lembaga yang melakukan swab PCR
itu bisa langsung lapor Setuju. kepada puskesmas atau dinas kesehatan. Sehingga kan real time update datanya gitu. Kalau sekarang masih banyak yang laporan ke saya juga, Dok. Pak, keluarga saya positif, gimana minta bantuannya? Nah, sudah lapor puskesmas belum? Nah, berarti kan ada miss di sana, Dok ya. Jadi memang tadi selain tadi sistemnya ya koneksitas terjadi antara sarana pemeriksaan dengan sarana pelayanan kesehatan puskesmas. Kedua juga sama-sama untuk stigma yang positif ini. Ya ini karena terlanjur awalnya kan, Pak ya. Akhirnya ngelapor takut, ya apalagi kerjaan, kena sanksi. Nah mari kita ini stigma itu lambat laun kita hilangkan sih. Akhirnya pada saat positif langsung melapor kan gitu. Iya, benar. Sehingga kalaupun ada kelemahan dalam sistem koneksitas tadi sistem, orang tersebut mau melapor. Ini tidak terkonek, orangnya juga takut melapor. Ya udah, akhirnya tadi itu cari tuh informasi yang bisa membantu kan. Termasuk ke anggota dewan misalnya. Cukup banyak tuh laporan ke saya gini. Ya memang itu menjadi tanggung jawab saya juga untuk warga kan. Ya berarti nanti mungkin ini sebagai bahan masukan juga, Dok, kepada teman-teman Satgas bahwa perlu adanya konektivitas dan semua yang memang lembaga melakukan swab harus terkoneksi dengan dinas kesehatan ataupun puskesmas gitu, Dok. Sehingga enak jadinya kan. Betul. Data yang terpampang di website lawan COVID-19 itu jelas, oh ternyata memang datanya segini tinggi ya. Kalaupun tinggi ya memang kita harus akui tinggi gitu kan. Jadi kita juga harus harus benar dan jujur terhadap data yang ada gitu. Oke, menurut Dokter Suhara untuk COVID di Tangerang Selatan ini seperti apa sih, Dok? Jadi kalau saya kan ikut di awal awal berproses bagaimana ya Ibu Wali Kota dan Pak Wakil bentuknya bagaimana sih gitu ya. Di Tangsel ini ya dari awal memang udah diskusi ya dan berbagai hal ya. Akhirnya pada saat kalau saya lihat ini istilahnya adalah suatu saat kapanpun akan bisa terjadi ledakan. Namanya wabah kan. Apalagi Tangsel ini kan dekat epicentrumnya DKI kan gitu. Betul. Warga Tangsel banyak yang kerja di sana. Betul. Pokoknya di sana DKI berlonyak, Tangsel kebagian juga kan itu Pak. Benar. Mobilitas ya. Mobilitas liburan banyak kena juga kita kan. Nah jadi dari awal itu strategi itu adalah melandaikan istilahnya, melandaikan sampai ujungnya nanti kita bicara vaksin ya. Melandaikan artinya siapapun bisa terkena tapi bisa mendapat bagian tempat atau rumah sakit kan yang bagi yang gejala berat dan perburukan itu prinsipnya sebetulnya. Biarlah yang gejala ringan tanpa OTG karantina dengan pemantauan. Kan gitu sehingga terjadi akhirnya nanti ada vaksin terjadi kekebalan massa ujungnya kan ke sana. Herd immunity ya. Herd immunity. Jadi Ibu Airin sudah melihat dari juga artinya juga hulu itu kan perilaku masyarakat. Ya, karena kita kan tidak mengacu lockdown kan gitu. Betul. Walaupun lockdown juga sampai kapan lockdown? Iya, nggak ada kepastian pastinya. Iya, contoh misalnya Tangsel di lockdown kan tidak mungkin tidak keluar Tangsel lagi. Betul. Setelah dibuka kena lagi kan. Nah, jadi PSBB lah kelihatan pilihan yang tepat ya. Akhirnya mana yang diperketat, mana yang dilonggarkan karena ekonomi harus jalan kan itu sistemnya. Iya, benar dong. Nah, hulu inilah bagaimana masyarakat juga tadi menyadari tadi tuh bahwa virus COVID ada berbahaya. Ya pakai masker itu jangan kena PSBB lah gitu. Kan gitu Pak ya. Cuci tangan kan biasa kita bersih. Benar. Oke lah jaga jarak itu yang ya 3M sekarang jadi 4M karena orang timur ingin kerumun aja gitu kan. Pos ronda lah di mana lah. Ngopi. Nah itulah kita. Nah ya masyarakat tidak perlu disalahkan tapi mari kita sama-sama yang sekira Ibu Wali dengan satuan tugas sampai RT RW mengajak masyarakat untuk tadi berperilaku bagaimana protokol kesehatan. Saya kira itu aja. Nah kemudian juga menyiapkan sarana-sarana hilir kan gitu untuk bisa disiapkan termasuk adalah karantina terpusat ya rumah lawan COVID gitu. Nah karena dokter menyinggung rumah lawan COVID. Rumah lawan COVID ini gambarannya seperti apa, Dok? Misalkan, apakah memang hanya diperuntukkan bagi OTG saja, ataukah gejala sedang pun ataupun gejala ringan bisa masuk dalam rumah lawan COVID, Dok? Oke, jadi sebetulnya kan awal-awal
kita mengenal nama ODP PDP, Pak. Ya, orang dengan orang dalam apa ya, pemantauan. Pemantauan dan nah, muncul OTG kan gitu. Jadi ya sebetulnya kalau ya konsep ini virus, Pak, dibiarin aja sembuh sendiri kok. Dibiarin aja sembuh sendiri. Tapi pertanyaan berapa yang meninggal kan? Iya, betul. Apakah saya juga yang meninggal di dalamnya? Iya. Orang kan itu sebetulnya. Maka prinsip tadi dilandaikan itu sebetulnya. Ya, nah jadi dari awal maka secepatnya ya siapa yang tertular itu dipisahkan dari yang sehat. Oke. Apalagi yang sehat ini punya komorbid. Ya. Apalagi usia lanjut kan gitu. Betul. Ya karena meninggalnya bukan karena COVID-nya sebetulnya. Penyakit penyertanya ya. Penyerta karena ada peradangan. Itu yang memperberat. Kan konsep awalnya itu. Nah makanya dari awal udah kita buat satu karantina terpusat. Tinggal modelnya bagaimana? Apakah berupa seperti wisma atau hotel atau ya ruangan yang tertutup per kamar atau bagaimana gitu konsepnya. Nah itulah pembicaraan awal. Gitu, sehingga ada beberapa lokasi waktu kita tinjau dan kawasan pertanian terpadu lah yang tandon ya. Ya disepakati dengan model yang sekarang yang tidak tertutup penuh kan gitu kan. Tetap ada sekat-sekat, privasi ada, tapi ruang secara terbuka juga ada. Tapi untuk gejala ringan itu boleh ke sana, Dok, atau memang hanya OTG saja yang boleh ke sana? Ya, jadi itu adalah rumah lawan COVID Tangerang Selatan ini adalah karantina terpusat bagi orang tanpa gejala dan gejala ringan. Oh, gejala ringan bisa ya? Ya, gejala ringan dan kami pantau. Jika pada saat mulai masuk ke gejala sedang, nah kita siapkan rujukan. Ya. Karena perlu fasilitas yang lebih lengkap. Betul. Apalagi mendekati takut ke gejala berat dan perburukan kan gitu, Pak. Ya. Harus mendekati ke ICU lah istilahnya. Ya, betul. Nah, jadi itu konsepnya. Dari awal kita semua diperiksa, diselidiki epidemiologinya, ya, dan berbagai risiko sehingga akhirnya setiap orang masuk ke rumah lawan COVID ya, yang salah satu karantina terpusat yang di Tangerang Selatan itu adalah setiap orang kan kita punya datanya nih. Iya. Ya, data secara medisnya, ya, dan data secara psikisnya kan itu. Iya, betul. Nah, kita bicara bagaimana penanggulangan nanti di rumah lawan COVID-nya. Berapa kapasitas rumah lawan COVID yang saat ini available, Dok? Jadi kalau ruangan atau tempat tidur yang tersedia 150 tempat tidur. 150 ya? Tapi yang cocok yang bisa ditemui 135. 135. Karena 15 tempat tidurnya karena awalnya kan diperkirakan 3 bulan ya kita bisa. Tapi akhirnya kan manjang, Pak. Akhirnya berapa ruangan yang karena itu kan bukan diperuntukkan untuk hunian. Iya. Dan kita buat sedemikian rupa untuk dihuni ya untuk menginap di situ. Jadi ada 15 lah yang nggak layak. Kalau dipaksakan ya juga kan nggak nyaman gitu, Pak. Berarti 135 ya? Ya, 135 yang memang bisa digunakan sampai saat ini ya. Terus kemudian, Dok, saya mendengar berita beberapa hari yang lalu akan ada perluasan ya di sana ya. Perluasan di rumah lawan COVID untuk bisa menampung lebih banyak. Nah, itu gambarannya seperti apa, Dok ya? Jadi kan sudah mulai diberitakan ada gelombang kedua kan gitu ya. Walaupun ini kapan gelombang kedua juga kita nggak tahu. Nah, pada saat akhir Desember kan ini juga pas juga kan perubahan anggaran dan semua kan. Maka kita evaluasi dan lonjakan terjadi kan dari bulan-bulan sebelumnya nih. Berarti ini kesempatan kita bicara. Ini bagaimana konsepnya nih untuk kita mengantisipasi. Ada konsep hotel. Hotel kan gitu kan. Ada konsep wisma, ada yang menyorongkan kos-kosan gitu ya. Nah, saya katakan bahwa karantina ini bukan memindahkan orang saja gitu, tapi bagaimana pemantauan, bagaimana respon time petugas jika ada perburukan dan lain sebagainya kan itu harusnya. Jadi memang yang positif ini dipisahkan dari yang sehat sudah tidak menurut, tapi yang sakit ini kan jangan sampai meninggal kan gitu. Harus ada perawatan. Kan perawatan untuk dipantaunya. Nah jadi, waktu itu saya katakan, rumah lawan COVID sudah ada ya. Orang membandingkan dengan Wisma Atlet lah. Mungkin modelnya sama peruntukannya, tapi caranya mungkin beda karena di sana mungkin ruangan-ruangan kan gitu. Nah waktu muncul hotel saya katakan, kalau ada dua bentuk peruntukan atau substansinya sama tapi bentuknya lain, konflik nanti. Pengen di sana aja deh gitu ya. Kan gitu ya, Pak. Kan itu aja. Jadi
Ya kalau mau hotel berarti ini harus ditutup, ganti ke mode hotel. Jadi tidak konflik nanti. Iya, betul. Yang pusing pasti saya, Pak. Dari rumah lawan COVID pasti pindah ke hotel. Menurut kan lebih nyaman dan sebagainya. Nah, dari pembicaraan itu akhirnya juga dengan PHRI kita bicara akhirnya, oh tidak mungkin lah. Oke lah. Saya kira rumah lawan COVID di Tandon sudah bisa. Nah, mulailah kita bicara dikembangkan di situ. Nah, dikembangkan artinya kalau gedungnya ada kan nggak mungkin ditingkatkan lagi. Iya, benar. Pasiennya dipindahin kemana dulu kan gitu. Benar. Nah, akhirnya berarti tetap ada existing yang sekarang, maka ditambahlah. Nah, silakan modelnya gimana. Kalau ingin cepat nggak mungkin membangun secara gedung. Betul. Konsep tenda lah gitu kan. Karena dari awal itu sebenarnya konsep tenda awalnya, Pak. Barak gitu ya? Ya tenda-tenda kan gitu kan. Tapi ya kita gedung yang ada akhirnya disekat-sekatkan itu yang jadi membuat satu karantina. Nah, ternyata di belakang itu akan diperluas ya, ditambah lagi 150 tempat tidur berupa glamping lah kalau kita kenal sekarang itu ya. Jadi biar nyaman, ya, atau Ibu Wali katakan ya liburan lah. 14 hari di situ. Berarti kurang lebih nanti kalau memang itu sudah terbangun semua hampir 300 lah. 300 ya. Iya. Menarik sih kalau kita berbicara mengenai rumah lawan COVID, karena konsep-konsep yang seperti wisma, hotel kan di Jakarta sudah diberlakukan itu. Iya, betul. Karena memang juga wilayah Tangerang Selatan ini ketika nanti ada pembagian yang berbeda antara rumah lawan COVID dengan wisma atau hotel, pasti akan banyak yang ngiri, pengen pindah ke sana aja karena banyak fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga memang opsi untuk di hotel dan di wisma itu sudah tertutup ya, Dok ya. Jadi tidak ada opsi itu lagi, kebijakan yang nanti akan diambil yaitu sekarang diperluas untuk rumah lawan COVID saja. Iya betul, jadi kan gini, kalau kita buat segmen keparahan ya, orang tanpa gejala, ringan, sedang, berat, atau kritis lah sampai ICU. Nah, waktu-waktu tidak terlalu lonjakan dengan rumah lawan COVID itu sehari ya merawat 50 sampai maksimal 100 ya. Itu alur rujukan masih lancar, Pak. 50 sampai 100 rujukan masih lancar? Ya, karena di hilir rumah sakit pun kan tidak kayak sekarang penuh kan gitu, Pak. Betul. Tapi sekarang rumah sakit penuh, yang gejala sedang ini kan bingung, Pak. Iya, dia butuh perawatan. Ke rumah lawan COVID nggak bisa. Betul. Ke rumah sakit nggak bisa penuh. Nah, makanya sekarang Tangsel sedang menyiapkan, kalau tadi konsep gedung itu, ya, untuk nanti rumah sakit Pakulonan yang baru ya. RSU ya? Ya, RSU yang di Pakulonan itu akan dijadikan rumah sakit COVID dalam rangka yang sedang tadi sebetulnya. Nah, sementara belum dioperasionalkan, maka 7 puskesmas tiap kecamatan satu puskesmas transit istilahnya. Iya, betul, transit. Jadi kalau kami dari rumah COVID udah ada gejala sedang nih, udah rujuklah ke transit dulu gitu. Kalau nanti Pakulonan udara, itu nanti ke Pakulonan. Nah, prediksinya Pakulonan siap kapan, Dok, untuk bisa menampung? Februari kelihatan akhir. Februari sudah siap ya? Februari. Dan kapasitas yang memang nanti untuk awalan berapa, Dok, di sana? Kalau dari informasi Dinas Kesehatan sekitar 90 tempat tidur ya. 90 bed ya? Dan itu memang diperuntukkan untuk gejala sedang ya? Ya, sedang gitu. Sedang, ya? Nah, yang berat itu kan, nah RSU kan akan ditingkatkan lagi ya. Ditambah lagi 50 tempat tidur atau 54. Itu ICU ada khusus gitu. Ya diharapkan juga kan swasta kan berperan tuh. Iya, betul. Ya, jadi memang Tangsel terus meningkatkan kapasitas ruangan atau bed itu sendiri ya. Setuju. Untuk bisa mengantisipasi lonjakan kedua ya, gelombang kedua dari COVID ini ya. Oke, lanjut, Dok. Kita berbicara mengenai masa penyembuhan COVID nih, Dok. Iya. Banyak warga yang memang belum mengetahui atau kurang mengetahui terkait dengan berapa sih lamanya kita harus isolasi mandiri ataupun karantina. Apakah nanti kita juga setelah karantina sekian lama harus bagaimana? PCR lagi kah? Atau sudah dinyatakan sembuh dengan sendirinya atau bagaimana, Dok? Ya, jadi ya saya kira dunia, ya, termasuk Indonesia, ya dunia medis ya kedokteran ya kita akui tergagap-gagap lah. Iya. Ya sampai sekarang Indonesia pun punya pedoman versi kelima. Ya, versi kelima. Sudah 5 ya? Nah, saya dengar mau ada 6 lagi nih. Ya artinya kan itu berkembang ya. Sesuatu yang baru bahkan diteliti semua kan. Nah, saya membahas dulu ini pedoman yang keempat. Pedoman keempat ini yang masuk logika awam.
Ke awam. Namanya sembuh harus negatif. Iya, betul. Betul. Kan gitu kan? Betul. Swab 2 kali negatif. Iya. Nah, nyatanya tidak demikian nih. Ya, waktu di rumah lawan COVID juga ada yang 8 kali positif terus. Dicek Ya. 8 kali positif terus ya? Iya, yang lebih bingung lagi udah negatif jadi positif lagi. Iya. Nah, kan diteliti tuh. Nah, nyatanya intinya dari yang saya tangkap ya, kenapa muncul pedoman kelima itu nyatanya PCR ini swab ini tidak bisa bedain nih apa virus atau selubung virusnya gitu. Selubung virus itu apa? Sisa ya? Atau Ya, itu fragmen virusnya gitu. Fragmen virusnya. Ya, itu yang tidak bisa bedakan atau virus hidup, virus mati lah itu. Ya, virus hidup. Positif kan gitu. Iya. Nah, ini yang akhirnya muncullah pedoman yang kelima. Yang saya seorang dokter lebih masuk logika yang kelima ini. Iya. Yang namanya udah tidak gejala, udah sembuh kan itu. Ya sesuatu kan peperangan ada selesainya. Betul, Saya katakan tidak ada itu virus itu gencatan senjata dulu gitu. Iya. Ya nanti Serang perang dulu. lagi gitu. Kan ini selama ini kan selalu membawa virus saya masih ada. Makanya yang carrier itu kan saya kritisi itu. Iya. Bukan beda itu. Selesai kok. Ini self-limiting disease. Ya. Masa inkubasi masuk kemudian berperang, berproses antibodi kita dengan antigen dengan virus itu menang selesai 14 hari kan itu. Iya. Bahkan menurut penelitian 12 hari itu udah nggak ada virus kita dalam tubuh kita. Mati sendiri. Mati sendiri itu. Nah yang ada adalah proses peradangan itu. Iya. Ya, tiap orang kan masih ada batuknya atau bahkan sampai perburukan gitu. Apalagi punya komorbid. Maka kita kena bukan pandemi lagi, sindemi katanya gitu kan. Jadi meninggalnya bukan karena COVID. Iya. Karena penyakit yang ada dalam orang. Itu jadi. Nah artinya pada kesempatan ini pedoman yang kelima itu orang tanpa gejala ringan dan gejala sedang, ya, apalagi gejala ringan, OTG itu 10 hari tanpa gejala sembuh. 10 hari tanpa gejala sembuh. Nggak usah lagi mikirin swab atau istilah EGP, gua pikirin mau swab positif, Iya. negatif gitu. Ini kan kita bicara bahasa gaulnya kan Iya, begitu. betul. Ya, ini harus berubah dari pedoman keempat kelima ini sebetulnya menjelaskan. Ya, kalau gejala ringan adalah itu sampai hilang gejala tambah 3 hari kan, 13 hari kan. Iya. 10 plus 3 ya? Ya, sembuh. Tidak perlu follow up PCR. Artinya mau PCR-nya positif apapun, udah sembuh. Iya. Itu adalah mayatnya atau virus yang mati atau bagian fragmen virus. Gejala sedang pun demikian. Ya, selama 10 hari. Walaupun gejala sedang biasanya di rumah sakit kan gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau yang gejala berat, ini ada kekhususan. Perlu swab 1 kali positif, dan pulang pun perlu isolasi 7 hari. Berarti total berapa? 20 hari kurang lebih? 13 plus 7? Yang berat. Yang berat? Yang berat, gitu. Tapi itu pasti di rumah sakit. Nah, itu dengan pertimbangan klinis lain lah. Kalau yang berat kan, karena nanti dokter akan menganalisa itu. Ya karena tadi mungkin ya pedoman revisi keempat dan kelima yang tadi dokter jelaskan, nggak semua orang, khususnya di Tangerang Selatan, tahu dok. Ya. Nggak semua orang. Betul. Apalagi yang memang kita tahu kalau wilayah orang-orang yang memang peduli dan aware terhadap informasi mungkin dia tahu. Ya. Tapi kan banyak juga orang-orang yang kadang-kadang nggak peduli terhadap hal itu gitu. Setuju. Sehingga mereka bingung harus bagaimana. Swab kan nggak murah dok. Swab mandiri apalagi nggak murah dok. 900.000 bahkan lebih dari itu gitu kan. Iya. Maka ketika orang-orang itu berpikir harus swab lagi ya kan mahal swab lagi. Nah itu kan menjadi permasalahan baru di luar COVID itu sendiri. Jadi memang informasi yang dokter sampaikan tadi, bahkan mau ada revisi ke-6, harus dimasifkan supaya masyarakat tahu 10 hari OTG pasti sembuh. Kemudian gejala ringan 13 hari. Berat nanti ditambah dengan 7 hari lagi Iya. dengan pantauan dari rumah sakit gitu ya. Iya. Nah, informasi ini sangat berharga sekali sahabat semuanya. Yang mana memang mungkin sahabat semuanya belum tahu, sehingga sekarang bisa tahu dijelaskan oleh Dokter Suhara sesuai dengan revisi panduan COVID ya. Iya, Penanganan COVID revisi kelima ya dok. Kelima. Kelima. Oke, selanjutnya dokter, kita mau membahas terkait dengan donor plasma ini dok. Oke. Karena tadi kita terakhir membicarakan mengenai masa penyembuhan, ada 10 hari, 13 hari, plus 7 hari. Nah, ketika orang sudah dinyatakan sembuh, baik dengan swab PCR lagi misalkan, ataupun tidak perlu, itu apa yang harus dia lakukan? Apakah sudah biasa saja kembali beraktivitas,
ataukah memang dia harus melakukan treatment apa lagi, termasuk juga nanti kalau diperlukan donor plasma apa konvalesen ya gitu. Itu gimana dok penjelasannya? Jadi mungkin perlu saya pertegas lagi, itu ada 5 pertanyaan mendasar bagi orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dari gumpalan COVID. Pertama, apa benar saya sembuh? Ya, yang pertama. Nah, tadi udah kita jelaskan. Sembuh tidak patokannya swab. Betul. Lagi. Yang penting gejala tadi ya, hari itu ya, masih inkubasi. Karena penelitian 12 hari virus dalam tubuh udah nggak ada. Yang kedua, masih menularkan nggak? Nah ini yang buat parno. Benar. Ya. Soalnya orang-orang di sekitar tuh khawatir, lu jangan pulang dulu gitu. Langsung diparnoin kan gitu. Saya tadi udah selesai. Kalaupun masih ada gejala batuk dan semua itu kan masa reaksi peradangan dalam tubuh. 12 hari, 13 hari udah nggak ada virusnya. Ya. Selesai pokoknya ya. Selesai, nggak ada carrier itu dalam itu. Nah yang ketiga, apakah setelah sembuh ini perlu dikarantina lagi? Ya kembali kedua pasal tadi. Pasal pertama, kedua. Sembuh tidak menular, kenapa ini karantina lagi? Ya kecuali yang tadi berat, perlu isolasi kan. Nah, itu. Nah yang keempat, apakah saya bisa beraktivitas normal? Ini jauh ini antara suami istri dengan anak semua. Kan ini harus jawab. Saya katakan kembali ke pasal 1, 2. Iya, betul. Tergantung kondisinya. Iya, sembuh, tidak menularkan ya normal lagi. Iya. Nah yang kelima, apakah saya masih bisa tertular? Ya bisa tertular, artinya kan kita ketemu OTG lagi, tapi bersyukurnya ada antibodi, tidak akan parah, kan gitu sebetulnya. Nah, perbedaan orang, kalau analogi logika dasarnya dok, orang yang belum pernah terinfeksi positif dengan orang yang pernah terinfeksi positif, peluangnya lebih besar yang mana dok? Peluang untuk apa ya? Peluang untuk terinfeksi lagi. Jadi gini, kalau tertular cuma punya peluang yang sama, tertular ya, tertular. Tapi bagi proses penyembuhan yang sudah punya antibodi, kan gitu. Yang sudah pernah positif punya antibodi sendiri. Ya pasti kan tujuan kan pasti akan terbentuk antibodi kan. Yang nanti kita akan bicara antibodi itu kan diambil di plasma konvalesen sebetulnya kan itu. Nah jadi pasti kemungkinan tertular lagi artinya masuk virus. Ya contoh lah saya tanya ke ibu-ibu punya anak kan pernah dicampak. Bisa tertular campak lagi bisa, tapi tidak akan parah karena sudah ada antibodinya kan gitu. Sama penyakit yang lain kita punya antibodi dan bahkan kita punya sel memori kan. Memori. Untuk mengingat bahwa kita sudah pernah perang nih sama si COVID kan gitu. Jadi udah tahu caranya. Caranya gitu. Ya jadi berarti orang yang sudah pernah terinfeksi dia punya tanda petik vaksin sendiri gitu dok ya. Antibodi sendiri gitu, antibodi sendiri kan. Dan juga kan informasinya orang yang pernah positif dia tidak boleh menerima vaksin ya. Tidak bisa menerima vaksin ya. Yang masalah Sinovac nanti yang nanti di akhir cerita itu. Ya jadi nanti kita jelaskan untuk masalah hubungan dengan vaksin ya. Ya terus kemudian dok, apakah orang yang sudah dinyatakan sembuh kemudian dia wajib atau harus untuk donor plasma dan rentang waktunya berapa dok? Berapa lama dari dia dinyatakan sembuh itu untuk bisa mendonor itu? Jadi kan prinsipnya, jadi saya katakan bahwa COVID ini belum ada obatnya. Apapun itu hanya tambahan aja sebetulnya. Dari beberapa kejadian pandemi dan wabah, khususnya virus itu, plasma konvalesen itu udah biasa sebetulnya. Oh bukan khusus COVID aja? Bukan. Itu kan artinya begini, orang yang sudah tertular, maka akan terbentuk antibodi atau IgG-nya itu ya. IgG ini yang ada dalam tubuh, kalau kita bicara dalam COVID itu kan 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, IgG. Makanya waktu rapid antibody itu kan, ya kasihan sudah sembuh, tidak bisa naik pesawat lagi. Karena pada saat di rapid pasti reaktif. Betul, reaktif. Karena terdeteksi IgG-nya gitu, Pak. Ya kalau sekarang pakai antigen kan, swabnya, rapidnya. Jadi, nah IgG inilah yang ada dalam plasma diberikan pada yang sedang sakit. Kan gitu. Kalau perang tuh senjata pelurunya dikasih nih. Kan antibodi gitu. Kita diberikan kepada orang yang sakit gitu ya? Sakit, gitu. Pasti ada caranya, tetap satu golongan. Kita periksa semua gitu. Itu aja sih prinsipnya. Nah, antibodi yang kita miliki kemudian kita berikan, hilang dong antibodi yang
kita kasih itu, Dok? Oh enggak, kalaupun hilang kan nanti ada sel memori. Oh, ada sel memori ya. Iya. Sel memori dalam diri orang yang pernah tertular. Punya radarnya lah kalau Radarnya. ya kalau peperangan itu istilahnya. Iya, iya. Karena memang dari informasi yang terima, tidak semua orang yang pernah positif bisa donor plasma ya. Oh ya, jadi saya pada kesempatan ini menjelaskan donor plasma itu ya sudah pasti dibuktikan pernah tertular. Iya. Ya, tertular. Kemudian memang kami himbau yang dari kesembuhan itu maksimal 3 bulan. Kenapa? Biar kadar IgG-nya itu masih memungkinkan titernya untuk pengobatan kan gitu, Pak. Tapi kalau titernya tidak memungkinkan juga tidak berefek pengobatan tambahan tadi. Ya, jadi itu kemudian kita periksa secara persyaratan donor secara umum, berat badan, HB, tensi. Nah kemudian salah satu kalau ke plasma ini kan berat badan juga 55 kg, kemudian pernah dinyatakan sembuh kan gitu kan, apa keterangan sembuh atau yang lain sebagainya, sembuh. Kemudian laki-laki. Oh, laki-laki ya? Laki kalau perempuan yang belum melahirkan atau hamil. Oh, oke. Karena kalau ada bayi kan berarti takut ada antibodi yang lain kan gitu ya. Betul. Jadi murni. Jadi nah kemudian setelah persyaratan yang belum pernah juga ditransfusi. Transfusi darah. Oh ya, ya. Transfusi darah tuh pernah transfusi konvalesen juga. Pokoknya belum pernah ada darah masuk lah ya ke tubuhnya. Nah, kemudian juga nanti diperiksa khusus titer antibodinya. Kalau udah oke, maka kita transfusikan lah ke pasien yang membutuhkan. Ya, berarti tadi mengenai waktu maksimal 3 bulan, Dok ya, dari dia dinyatakan sembuh ya? Ya, itu untuk kita maksimal. Ya. Dan juga nanti kalau sahabat semuanya ada yang mau donor plasma, bisa langsung datang ke PMI ya? Boleh, untuk dicek PMI, awal ya? Cek awal apakah nanti bisa mendonorkan plasmanya ataupun tidak, nanti dari PMI akan mengecek semua kondisi tubuh dari si calon pendonor itu ya? Ya. Oke, terkait dengan gerakan pencanangan donor plasma yang beberapa hari lalu sudah dicanangkan oleh Ibu Wali dan juga Dr. Soehara beserta Dinas Kesehatan, itu bagaimana sekarang progresnya, Dok? Luar biasa yang mesannya, Pak. Yang mesannya ya? Bukan yang ngasihnya ya? yang mesannya itu booking itu udah sekarang aja PMI Tangsel itu udah ada 33 rumah sakit ya. Bahkan di luar Tangsel pun, di luar Jawa pun ada. Yang kerjasama? Ya artinya kan karena sudah tersosialisasi. Terekspos gitu kan? Terekspos bahwa PMI Tangsel bisa mengadakan donor plasma kan berarti kan semua mencari kan ya. Betul. Kalau keluarga kita lagi sakit kan pasti mencari ya. Nah jadi banyak bookingan. Udah kalau nggak ada booking gitu. Sehingga akhirnya kalau pas ada yang donor pas itu ya kita berikan gitu. Oh, jadi donor plasma itu tidak hanya untuk orang atau kebutuhan di Tangerang Selatan ya? Di luar itu pun ya, kita kan kemanusiaan tidak bisa, Pak. Itu ya apalagi ya udah untuk Tangerang Selatan, sementara di tempat lain itu maaf ya. Ini bicara nyawa gitu, Pak. Dan juga tidak hanya Tangsel saja, Pak. Kan dekat Kota Tangerang atau Kabupaten DKI ya, ada sekitar Jabodetabek juga kan ada PMI. Kita saling untuk bisa karena udah menjadi ini semua laporan ke pusat, Pak. Nah, pusat akan melihat ini pendistribusian di mana, sehingga pada saat di Tangsel ada golongan plasma O misalnya. Nah, dokter Sora ini di rumah sakit mana butuh, ya udah kita berikan. Dan kemudian nanti apalagi kalau keluar pakai kargo itu kan ya kita bantuan BBB supaya jangan sampai packingan kita kan dibuka gitu kan. Ini kan rantai dingin harus tetap jaga. Nah, berarti saat ini memang baru PMI saja yang bisa melakukan donor plasma konvalesen, atau rumah sakit yang besar juga bisa melakukan itu? Ada rumah sakit sudah ada beberapa yang ada unit transfusi UTDRS-nya ya. Tidak semua rumah sakit juga. Rumah sakit yang unit transfusi darahnya ada, silakan. Ya, jadi tapi misalkan, Dok, ada warga yang butuh plasma itu. Teknisnya seperti apa dan bayar atau enggak? Nah, ini banyak muncul pertanyaan nih. Oh, saya butuh dong golongan darah B plasma ini. Nah, ini bagaimana sih, Dok, penjelasan untuk masyarakatnya? Bayar atau enggak dan bagaimana prosedurnya gitu, Dok? Ya, jadi permintaan itu pasti dari rumah sakit. Oh, dari rumah sakit ya? Tidak bisa per individu. Per individu boleh mencari, tapi pada saat PMI mengeluarkan darah hanya bisa adalah jika ada permintaan.
pasti ada dokter yang tanda tangannya kan itu, atau DPJP penanggung jawab pelayanan. Jadi bisa kita mengeluarkan darah itu. Nah, teknik pembayaran itu tergantung rumah sakitnya, ya. Yang saya tahu kalau BPJS ya termasuk include di dalam pengobatan itu sendiri. Kan BPJS ada per hari dan sebagainya kan itu. Nah, kemudian juga ada dari Kemenkes apa itu kan mode pembayarannya berlainan ya. Jadi silakan aja itu. Tapi kalau PMI kan berdasarkan udah ada satu acuan tarifnya lah gitu. Jadi kalau plasma segini, masalah nanti dia pakai BPJS ya berarti di cover BPJS. Dan memang yang bisa hanya rumah sakit yang meminta donor itu ya. Iya. Nah ini informasi penting nih buat sahabat semuanya. Kalau memang nanti keluarga, kerabat, teman, atau siapapun yang dikenal butuh plasma, ya nanti bisa juga mencari individu, kenalan-kenalan di PMI yang memang tersedia plasma itu, tapi harus tetap rumah sakit yang memohon atau meminta plasma itu ya. Oke, lanjut dokter, ini beberapa pertanyaan terakhir. Mengenai vaksin dok, kita ngomong vaksin sekarang, karena memang juga tadi pagi Bu Wali sudah tahap kedua vaksin ya. Dan juga tenaga kesehatan juga sudah beberapa, tidak semuanya, belum semuanya, karena memang ini baru tahap pertama. Nah, vaksin ini bagaimana sih dok? Karena banyak orang yang mengira, vaksin ini mah hanya akal-akalan saja, kemudian vaksin ini belum sempurna sekali, karena masih penelitian, dan bahkan katanya di berita, ada yang divaksin dan meninggal, ada yang divaksin kena COVID lagi, misalnya gitu. Nah, itu bagaimana penjelasan dokter untuk masyarakat terkait dengan vaksin ini? Ya, jadi saya kembali bertanya ya, mau sampai kapan sih pandemi COVID-19 ini kan? Itu dulu kita harus sama-sama kita sepakati. Jadi, yang ada lagi, ujungnya adalah terjadinya herd immunity. Kekebalan massa. Ya silakan modelnya, apakah hukum alam, siapa yang kuat yang bertahan, silakan. Karena akan terjadi itu. Seperti saya kalau tidak salah Swedia kan dibebasin aja, nggak ada lockdown kan gitu. Ya saya kira Indonesia kan mengacu PSBB ya, artinya ya vaksin lah sesuatu yang lebih efektif ya. Artinya itu kan imunitas pasif aktif sebetulnya. Imunitas aktif. Nah, kalau yang plasma konvalesen kan imunitas pasif ya diberikan. Jadi ya bagian dari virus kan diteliti yang bisa mendatangkan dalam tubuh orang tersebut antibodi kan gitu. Betul. Apa bedanya yang sudah tertular atau penyintas? Ya ujungnya kan sama. Antibodi. Iya, kalau yang penyintas itu virus benerannya kan gitu. Iya, betul. Kan gitu. Nah, vaksin ini diteliti ya sedemikian lupa sedikit mungkin untuk bereaksi mengakibatkan efek samping. Tujuannya kan kepada imunitas tadi. Nah, sehingga kalau kurang lebih 70% warga misalnya Tangsel itu sudah terimunitas, karena vaksin itu, maka terjadi herd immunity kan gitu. Tujuannya ke sana sebetulnya. Jadi masalah tadi apakah ini kualitas, ya kembali lagi kalau kita nggak meyakini lagi para ahlinya, kita mau sampai kapan gitu. Ya kalau saya kita percayalah ya perusahaan ini, bahkan Indonesia Bio Farma terlibat, semua peneliti terlibat. Saya kira juga tidak sembarangan. Ya maaf ya, Bapak Presiden juga berani yang pertama kan. Dengan contoh yang baik sekali. Kalau kita mau percaya apa lagi gitu Pak. Efek samping ada. Efek samping ada ya. Saya kira tidak ada yang sempurna buatan manusia. Ya, saya kira itu. Kemudian ada yang udah terinfeksi lagi, karena kan harus 2 kali Pak. Yang pertama itu sebagai satu dasar untuk nanti di kedua untuk terjadi imunitas antibodi sebetulnya. Kalau saya lihat ini kan yang Sinovac ini ya, yang sekarang yang ada kan harus 2 kali gitu. Jadi pada saat mungkin pertama udah divaksin, ya kan belum terbentuk antibodi. Baru setengahnya lah. Jangan kepedean juga gitu, tertular lagi. Ya. Jadi kalau mau saya sih semua buatan manusia pasti tidak 100%. Gitu. Berarti orang yang nantinya sudah divaksin 2 kali pun dia tidak kebal virus ya dok ya? Tetap bisa tertular lagi kalau dia tidak menjalankan protokol kesehatan dok ya? Iya, tapi kalau udah antibodi tidak akan parah kan gitu. Tidak akan parah, iya berarti. Ya berarti sama penjelasannya seperti tadi.
orang yang pernah terinfeksi positif, dia punya antibodi sendiri, dan dia pun bisa tertular lagi, tapi tidak parah seperti sebelumnya. Gitu. Begitupun dengan si penerima vaksin, akan konsep seperti itu terus gitu. Ya, jadi kalau nanti warga Tangerang Selatan mendapatkan vaksin, ya silahkan nanti prosesnya apakah mendaftar ataukah memang didata dari tingkat yang paling bawah RT RW atau bagaimana. Saran dokter ya terima saja vaksin itu karena ini sebagai bentuk ikhtiar. Betul. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi. Tapi kalaupun nanti ada yang menolak karena ini ya sudah nanti dikembalikan lagi dan diedukasi lagi supaya minimal warga Tangerang Selatan bisa tahu dulu, yakin dulu bahwa virus ini sebagai bentuk ikhtiar dalam hal kesehatan buat kita juga gitu. Ya. Informasinya untuk warga Tangerang Selatan yang mungkin dokter ketahui, kapan dok ya bisa ready-nya untuk warga ya, bukan untuk nakes dan profesional, tapi untuk warga yang memang nanti bisa diberikan vaksin ini. Udah ada informasi belum dok? Aduh, saya tidak berkompeten menjelaskan. Itu dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan itu. Iya. Ini 2 pertanyaan terakhir dok. Edukasi dari dokter, teman-teman nakes dan juga dinas kesehatan terkait dengan stigma tadi dok. Stigma orang-orang penyintas ini banyak sekali yang memang tidak mau terbuka terkait dengan dia mantan penyintas ataupun dia mantan yang pernah terinfeksi positif. Nah, sehingga dia khawatir dalam hal sosial interaksinya di masyarakat, dia dikucilkan kalau dia berbicara mengenai, oh saya pernah COVID loh. Nah, itu ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota, khusus dinas kesehatan ataupun dokter sendiri, untuk bisa memberikan edukasi. Stigma itu tidak boleh ada. Ketika sudah sembuh, ya sembuh saja seperti normal kembali, atau bagaimana dok? Ya memang kan kita berhadapan dari awal. Pandemi ini udah berbagai informasi yang akhirnya menjadikan sesuatu stigma paranoid kan. Iya, betul. Muncullah sanksi-sanksi sosial. Nah inilah yang kami rasakan. Jadi masuk ke rumah lawan COVID itu kami lebih banyak menangani psikisnya sebetulnya. Psikisnya. Sementara kita ketahui kan obatnya imunitas. Iya. Kalau stres ya tidak terbentuk maksimal kan gitu. Iya. Makanya kalau di rumah lawan COVID kan suasana kekeluargaan. Bahkan ya bersyukur akibat jadi keluarga besar akhirnya ada alumni kan gitu. Iya, ada alumni. Nah, ya. Jadi alumni ini akan berbicara kepada masyarakat itu. Ya memang secara perlahan ya untuk bisa stigma itu hilang. Pada kesempatan ini saya sampaikan begini, kita kenal dengan protokol kesehatan 3M, tambah 1M lagi ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Mungkin saya tambah 2 lagi sebetulnya. Yang kelima adalah semua orang kemungkinan tertular. Iya, betul. Harus kita sepakati dulu itu. Tidak peduli siapapun. Tidak peduli siapapun. Seketat apapun. Ya ini bukan kita menantang, tidak. Artinya kalau paham semua orang kemungkinan tertular, ya artinya yang keenam lah. Pada saat ada yang tertular, bantu mereka, support mereka, jangan dikucilkan, jangan diusir. Iya, betul. Ada tempatnya, kan itu. Mungkin suatu saat saya yang tertular, kan itu. Betul. Mari kita bangun itu menjadi satu kebersamaan, saling positif. Kan imunitas obatnya tadi itu. Orang misalnya kos-kosan akhirnya diusir kan gitu kan. Iya, benar. Mau kembali ke situ lagi dilarang. Ada asisten rumah tangga nggak bisa kerja lagi. Ada yang punya warung kecil di lockdown gitu. Nggak boleh buka-buka. Aduh, jadi kalau saya marilah kita yang keenam itu ya sambil menunggu kita terjadi kekebalan massal gitu Pak ya. Betul. Jadi siapapun kemungkinan tertular, pada saat tertular saya mau mari kita secara positif kita bantu mereka. Ya semua berperan lah untuk. Ya, karena kita harus berpikir kalau saat ini orang lain yang kena, bagaimana kalau kita yang kena? Berpikir begitu dong. Sehingga kita pun harus bisa merasakan apa yang orang lain merasakan gitu. Ketika memang terjadi hal-hal demikian, dikucilkan, stigmanya negatif dan seterusnya dok ya. Ini saya mungkin kasih contoh nih yang ini baru-baru terjadi. Ada anak muda, dia tertular, ibunya tertular. Terus ibunya tidak tertolong meninggal. Gimana stresnya dia? Bisa menularkan ibunya.
terus keluarganya, saudara-saudaranya nyalahin dia kan. Oh iya. Wah, ini kita bantu dan bersyukur anak muda ini udah bisa sembuh pulang. Udah pulang. Kita dampingi secara psikologis. Psikisnya ya, psikolog. Itu yang terjadi COVID ini gitu. Jadi seakan-akan lu ngebunuh ibu lu sendiri gitu. Kayak gitu ya, Dok. Ya? Ini saya lihat nih kasus yang mungkin tidak hanya satu, banyak yang. Iya. Nah, tadi saya katakan kembali nih, mari. Ya udahlah, ini satu udah kita berikhtiar gitu, tidak ada yang saling menyalahkan. Oke, dokter, pertanyaan terakhir nih dari saya. Wah. Harapan dari dokter dan juga himbauan dari dokter untuk masyarakat Tangerang Selatan khususnya dan umumnya untuk seluruh masyarakat yang memang menonton channel ini, apa harapan dan juga himbauan dari dokter selaku koordinator Satgas juga, kemudian juga kepala atau ketua Rumalan COVID dan lain-lain, apa sih himbauannya, Dok? Jadi pada kesempatan ini ya kepada masyarakat dan sekalian bahwa ada istilah bahwa tenaga kesehatan ini ada front terdepan. Ya. Oh, saya itu salah. Kami front belakang sebenarnya. Terdepan itu Bapak Ibu semua masyarakat. Iya. Sekarang kalau Bapak benteng depannya jebol ya kami yang kebagiannya kan itu. Iya betul. Ya artinya kalau paham posisi ini, artinya protokol kesehatan ya marilah kita taati dan lakukan. Ya itu kemudian bantulah pemerintah khususnya Ibu Wali, Pak Wakil di Tangerang Selatan ya dengan ya anggota DPR-nya semua lah, pejabat yang sudah mencurahkan berbagai hal yang baik anggaran semua. Ya artinya ya marilah yang protokol kesehatan kita lakukan itu. Nah, kemudian seperti saya katakan, jika ada yang positif jangan panik ya. Mari kita bantu dan bersyukur di Tangerang Selatan sampai hari ini rumah laman COVID masih ada dan akan dikembangkan lagi, ditambah lagi, karena itu komitmen pemerintah. Betul. Untuk sama-sama kita menyelesaikan pertandingan COVID ini, pandemi ini ya, sampai terjadi kekebalan massal dan kita kembali kepada hidup normal lagi. Oke, makasih dokter atas waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari sekian panjang saya ngobrol dengan dokter Suhara, ada sesuatu yang memang bermanfaat buat masyarakat dan juga informasinya mudah-mudahan bermanfaat sehingga informasi atau obrolan ini masyarakat bisa tahu dan pastinya ujung-ujungnya bisa membantu peran pemerintah untuk bisa minimal melandaikan angka COVID di Tangerang Selatan. Dan terpenting tadi, garda terdepan ini bukan nakes, bukan para dokter, bukan para perawat dan seterusnya, tapi garda terdepan ini adalah masyarakat itu sendiri. Ketika garda terdepan ini jebol, maka pasti di belakangnya ada tenaga kesehatan. Nah, jadi pemikirannya dibalik, bukan dokter nakes ini yang memang terdepan, tapi kita sendiri sebagai masyarakat yang memang harus menjadi frontliner atau garis depan, sehingga para nakes, para dokter ini terbantu dengan adanya kita dengan selalu menjaga protokol kesehatan yang memang sudah sangat dihimbau oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota. Mungkin itu saja obrolan sore ini dengan Dr. Suhara, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel ini Bang Beril TV. Karena dengan itu kita bisa mengembangkan channel ini dan semuanya itu gratis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.